Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada latihan fisika pada chapter 13 atau video ke-13. Kita masih membahas soal-soal induksi magnet. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga kekuatan sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar, sehingga dapat menyelesaikan persoalan pada induksi magnet. Kita lihat pada soal nomor 1. Sebuah penghantar lurus panjang dialiri arus listrik 1,5 ampere dan sebuah elektron bergerak dengan kecepatan 5 kali 10 pangkat 4 meter per sekon searah arus dalam penghantar pada jarak 0,1 meter Maka dengan demikian, jika muatan elektron muatannya negatif 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom, besar gaya pada elektron oleh arus dalam penghantar itu adalah berapa Newton? Ini jawaban yang disediakan Kita pilih yang paling tepat dengan cara menghitung dengan baik Maka dengan demikian E-nya 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom mu0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat negatif 7 Tesla meter per ampere ya boleh, Weber per ampere meter ya boleh 1,5 arusnya. Kecepatannya pada elektron adalah 5 kali 10 pangkat 4 meter per sekon. Berapakah gayanya pada jarak 0,1 meter? F sama dengan QVB karena ada kawat, B-nya diganti kawat lurusnya, maka mu0I dibagi 2pi-A. Maka dengan demikian 1,6 kali 10 pangkat negatif 19, 5 kali 10 pangkat 4, 4pi kali 10 pangkat negatif 7 kali 1,5 dibagi 2pi kali 0,1 Maka kita ambil 4pi dibagi 2pi 2 2 dikalikan 1,5 3 kan itu Ini 0,1 menjadi 10 pangkat negatif 6 kan itu 3 kali 15 kan itu 3 kali 5 adalah 15 dikalikan 1,6 maka ketemunya 8 3 per 0,1 dikalikan 8 maka dengan demikian ini menjadi 10 menjadi 10 pangkat 1 maka menjadi 10 pangkat 21 24 kali 10 pangkat negatif 21 maka 2,4 kali 10 pangkat 20 kan itu dalam satuan Newton. Itulah cara menghitungnya maka dengan demikian mudah kita menghitungnya. Kita ulangi 2 ini hasilnya 2 kan itu 2 kan itu 2 ini 0,1 menjadi 10 pangkat negatif 6 negatif 6 ini 10 negatif 2 kan negatif 2 22 kan ini betul itu caranya menghitung maka dengan demikian 3 gitu. Ini ini adalah 2 dikalikan 1,5 adalah 3 kan itu 3 ini 8 kali 5 kali 1,6 adalah 8 jadi ini 2 kali 1,5 adalah 3 5 kali 1,6 adalah 8 10 pangkat negatif 22 maka dihasilkan 2,4 kali 10 pangkat negatif 20 bisa dipahami seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang B Kita lihat pada soal nomor 2. Sebuah kawat penghantar lurus panjang dialiri arus 4 ampere terletak di ruang hampa. Sebuah elektron bergerak lurus sejajar dengan kawat dan berlawanan arah dengan arus. Kelajuannya 5 kali 10 pangkat 4 dalam satuan meter per sekon. Jarak elektron dengan kawat 16 mm. Gaya magnet yang dialami elektron dilengkapi dengan arahnya. Maka dengan demikian kita harus hati-hati menuju atau menjauhi kan itu
ya. Maka dengan demikian kita bahas bersama-sama. Inilah yang diketahui dalam soal, berapakah F-nya. Apabila A-nya adalah 16 mm, kita hitung dulu besarnya, bahwa F sama dengan QVB, ya. Maka ini sama persamaannya dengan soal nomor 1, kita masukkan angkanya, ya. Inilah angka-angka yang sudah dimasukkan, ya. Seperti ini memasukkannya, hasilnya demikian, ya. 4pi kali 10 pangkat negatif 7, I-nya 4, ya. 2pi 16 mm, 16 kali 10 pangkat negatif 3, kecepatannya 5 kali 10 pangkat 4. Kita hitung, ya. Kita hitung. Ini adalah 5 kali 1,68. Ini 8 hasilnya, ya. Ini adalah 4 kali 4 adalah 16. Ini tuh, ya. 16 bagi 16 1, maka masih ada setengahnya. Setengahnya, ya. Setengahnya dengan 8 itu. Maka tinggal 4. Nah, 4 kali 10 pangkat negatif 19. Kan mudah ngitungnya. 16 bagi 16 1, masih ada setengah. 5 kali 1,6 adalah 8 bagi 2 4. Maka 4 kali 10 pangkat negatif 19. Kemana arahnya? Kita lihat, ya. Gunakan aturan tangan kanan, ya. Atau tangan kiri, ya. Elektron, maka ini menuju ke kawat di sebelahnya, ya. Jadi 4 kali 10 pangkat negatif 19 menuju kawat pada sebelahnya, yaitu jawabannya adalah yang C, atau mendekati kawatnya, ya. Itu yang kita inginkan pada soal nomor 2. Soal nomor 3. Sebuah zarah bermuatan listrik positif bergerak dengan kecepatan 2 kali 10 pangkat 5 meter per sekon searah sumbu X positif di dalam ruang yang mengandung medan listrik dan medan magnet, tetapi tidak berpengaruh terhadap gerakan ini jika kuat medan listriknya 8 kali 10 pangkat negatif pangkat 4 Newton per kolom searah dengan sumbu Z, maka besar, ya, maka besar dan arah induksi magnetnya, ya. Ingat, E-nya searah dengan sumbu Z positif, ya. Maka berapakah besar dan arahnya? Ini pilihannya, ya. Kita ambil satu per satu. Nah, ini adalah yang diketahui, ya. Maka dengan demikian kita lihat, ya. Ini adalah sebuah zarah bermuatan positif, I-nya searah, V-nya searah dengan sumbu. Kita ulangi, ya. Kita ulangi. Ini adalah positronnya atau muatan positifnya, ya. Searah dengan sumbu X positif, ya. Ini searah sumbu X positif, ya. Maka E-nya searah sumbu Z negatif, I-nya adalah berlawanan searah sumbu X negatif jadinya, ya. Kecepatannya positif, maka I-nya menjadi negatif, ya. Maka dengan demikian itu aturan tangan kiri demikian. Maka B-nya adalah menuju Y positif. Yang menuju Y positif pada pilihan ini adalah A dengan D. Sekarang kita hitung B-nya. B sama dengan V dibagi dengan B sama dengan E dibagi dengan V. Maka dengan demikian 8 kali 10 pangkat 4 dibagi 2 kali 10 pangkat 5, maka ketemunya adalah 0,4 Tesla, ya. Ini 10 pangkat negatif 1, 8 bagi 2 4, 4 kali 0,1, ya, maka 0,4 Tesla. Jadi jawabannya adalah yang D, ya, menuju Y positif. Ingat, elektron adalah bentuk dari, ini adalah elektronnya, ini adalah arusnya, kan itu, ya. Itu yang diinginkan pada soal nomor 3. Kita lihat pada soal nomor 4, ya. Dua kawat A dan B, jaraknya 8 cm, arusnya sama 20 ampere, ya. Berapakah induksi magnet di titik P yang berjarak 2 cm dari kawat A? Ini P-nya, ya. Berapakah mili Tesla, ya. Maka dengan demikian kita lihat, ya. IA dengan IB adalah 20 ampere, ya. Kemudian A-nya 8 cm, APA 2 cm, APB 6 cm, ya.
maka B di P sama dengan berapa? Kita lihat kaidah tangan kanan ya. Maka B di P itu adalah pada BA adalah memasuki bidang gambar. Maka B pada B adalah keluar bidang gambar. Sehingga ini berlawanan arah, maka BA dikurangi dengan BB ya. Maka dengan demikian ya, mu0 I kuadrat dibagi dengan 2Pi. Ini yang sama, jaraknya yang berbeda. Maka dengan demikian 1/6. Ini sudah ada 10 pangkat 2 dirubah menjadi satuan meter, maka tinggal 1/2 dikurangi 1/6. Maka ketemunya adalah 1/3 ya. Ini adalah hasil yang depan ini adalah 8 kali 10 pangkat negatif 3, maka ketemunya 2,67 kali 10 pangkat negatif 3 dalam satuan Tesla, atau 2,67 kali 10 2,67 ini adalah mili Tesla ya. Jadi itu yang kita inginkan dalam soal itu ya. 8 bagi 3 2,67 mili Tesla ya. Arahnya berlawanan ya. Jawabannya adalah yang D. Kita lihat pada soal nomor 4 ya. Pada soal nomor 4, pada gambar di bawah ini terlukis kawat panjang lurus PQ dialiri arus 10 ampere, kemudian kawat persegi ABCD ya 5 ampere. Resultan gaya dari keempat persegi panjang ABCD berapa mikrokolom. Maka dengan demikian ya, ini adalah berapa mikrokolom. Ini adalah koefisien yang kita ambil ya. Maka berapakah FABCD ya? Maka kita lihat ini aturannya ya. AB dengan CD ya tidak mengalami gaya dari kawat PQ karena apa? Saling meniadakan. ABCD tegak lurus meniadakan. Maka kawat ABCD terjadi gaya tolak menolak pada kawat AD dan BC. Gaya totalnya adalah jumlah aljabar dari gaya kawat PQ dan kawat DA dengan kawat PQ dan kawat BC. Jadi yang ini ya. Nah, yang sejajar. Maka dengan demikian inilah gaya yang terjadi ya. Maka saling berlawanan arah sehingga dikurangi ya. Maka dengan demikian yang berbeda adalah jaraknya ya. 1 dengan 10 ya. Ini 1, ini 10. Maka dengan demikian ya, 4Pi kali 10 pangkat negatif 7 kali 10 kali 5 kali 0,2 panjangnya dibagi 2Pi. Ini adalah 1, maka 0,01. 10 0,1, maka ini harganya 10. Maka dengan demikian ya, ketemunya adalah 18 kali 10 pangkat negatif 5 dalam satuan Newton. Ini 10 per 0,1 kan itu. Maka tinggal 9 per 0,1 kan itu ya. Kan itu. Ini hasilnya 1 kan itu. 2 kali 9 18 kan itu. Ini hasilnya 9 per 0,1. Ini 1, ini hasilnya 2 dibagi, maka 18 kali 10 pangkat negatif 5 dalam satuan Newton. Atau ketemunya adalah 180 kali 10 pangkat negatif 6. Kalau tambah 0 ini menjadi negatif 6. Maka 180 mikronewton. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 6 ya. Sebuah zarah bermuatan listrik bergerak dan masuk ke dalam medan sedemikian rupa sehingga lintasannya berupa lingkaran dengan jari-jari 10 cm. Zarah yang lain 1,2 kali zarah pertama. Zarah pertama, maka jari-jari lingkarannya adalah 20 cm. Ini yang kedua ya. Hitunglah perbandingan massa antara massa bermuatan zarah pertama dan zarah kedua ya. Kita lihat zarah pertama R1-nya 10 cm, V1 sama dengan V. Kemudian zarah kedua R2 20 cm, V2 sama dengan setengah V. Maka dengan demikian berapakah perbandingannya M1 dengan M2? Gaya sentripetal dengan gaya listrik ya.
gaya medan magnet ya, atau gaya Lorentz, maka persamaannya menjadi M sama dengan QBR dibagi dengan V ya. R-nya berbeda, V-nya berbeda, maka Q dan B sama, sehingga sebanding dengan R dibagi dengan V, maka dengan demikian M1 dikurangi M2 sama dengan R1 dibagi V1, R dibanding dengan R2 dibagi dengan V2. R1-nya sudah ada, R2-nya sudah ada, V1-nya sudah ada, V2-nya sudah ada. Persamaan ini betul adanya. Maka dengan demikian 10 ya dibagi dengan V, 20 dibagi 1,2 V. V dibagi V1 10 kali 1,2 12. Maka 12 dibagi 20 ketemunya 3 dibanding dengan 5 ya. Ini dibagi 4, 3 dibagi 4 5. Kan itu. Yang penting di sini R dibanding dengan V sebanding dengan M karena Q dan B sama. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 7. Nah, kawat persegi panjang PQRS berarus listrik I dalam medan magnet B yang tegak lurus bidang gambar atau menjauhi pengamat atau masuk bidang gambar tanda silang. Jika arah arus adalah PQRS ya, kuat arusnya dari PQRSP ya, maka pernyataan yang benar dari 1 sampai 4 yang mana yang benar. Maka dengan demikian kita lihat prosesnya ya. Arusnya dari PQRSP ya, maka dengan demikian B-nya memasuki bidang ya atau memasuki gambar, maka I-nya adalah PQRS, itu adalah mengambilnya, kita ulangi. Nah, ya, PQRSP. Maka dengan demikian gayanya adalah apa? Ke atas pada QR, ke kanan pada RS, SP-nya ke bawah, kemudian pada PQ adalah ke kiri ya. Maka dengan demikian ya, PQ-nya ke kiri, QR ke atas, RS ke kanan, SP-nya ke bawah. Maka dengan demikian gaya PQ berlawanan dengan gaya RS ya. Maka ya untuk QR adalah berlawanan arah dengan SP. Ya, maka dengan demikian ya kita ambil di sini ya. Maka dengan demikian harganya adalah 0. Seluruhnya adalah harganya 0. Maka dengan demikian pernyataan 1 betul, pernyataan 2 betul, pernyataan 3 betul. Maka dengan demikian pernyataan 4 tidak sesuai. Maka dengan demikian jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Bisa dipahami ini? Tidak menggunakan angka tapi harus menggunakan arahnya. Ya, kita lihat pada soal nomor 8. Ya. Suatu kumparan berkawat tipis dengan jumlah lilitan, arus listrik dan jari-jari kumparan berturut-turut N, I, dan R. Induksi magnet di pusat lingkaran kumparan bertambah bila dilakukan penambahan. Ini adalah pernyataan untuk penambahan induksi magnetnya. Mana yang benar pernyataannya? Kita lihat bersama-sama ya. B sama dengan mu0 NI ya dibagi dengan 2 PR. Maka B sebanding dengan N ya. Kemudian B sebanding dengan I ya. B sebanding dengan 1/R. Maka dengan demikian kalau B-nya semakin besar, N-nya juga semakin besar, I-nya juga semakin besar. Maka B-nya semakin besar, R-nya seharusnya semakin kecil. Maka dengan demikian jawaban yang betul adalah A. 1, 2, dan 3. Itu. Jadi bukan ditambah 1/R seharusnya di sini ya. Itu yang diinginkan ya. Itulah soal-soal dari soal nomor 1 sampai soal nomor 8. Semoga kita
menemukan kesimpulan-kesimpulan dari soal-soal yang sudah kita bicarakan sehingga kita mudah menyelesaikan induksi magnet. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.